Laporan dari State of the Global Islamic Report 2019 menyebutkan bahwa ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Diproyeksikan oleh Pew Research Center pada 2050 akan bertambah menjadi 2,76 miliar. Proyeksi Compound Annual Rate atau CAGR industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Artinya tahun 2024 itu belanja konsumen industri halal akan mencapai 3,2 triliun US dollar. Saat ini sedang terjadi tren peningkatan jumlah penduduk ekonomi kelas menengah di berbagai negeri, termasuk juga di Indonesia, yang menurut Bank Dunia mencapai lebih dari 70 juta. Sementara di dunia, menurut riset Brookings Institute, sampai akhir 2019 lalu saja jumlahnya sudah mencapai 3,2 miliar. Diperkirakan pada 2024 mendatang, setengah penduduk dunia ialah segmen kelas menengah, bertambah sekitar 140 juta tiap tahunnya. Nantinya, sekitar 88% penduduk kelas menengah akan bermukim di Asia. Konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai 144 miliar US dollar, yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor ini. Lembaga Kata Data memperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai 330,5 miliar US dollar pada 2025. Tapi sayangnya, sumber Bappenas menyatakan bahwa total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor. Artinya, saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen dari industri halal. Lalu siapa yang merajai industri makanan dan minuman halal di dunia? Data Global Islamic Economic Report 2019 menunjukkan Brasil tercatat sebagai eksportir terbesar produk makanan dan minuman halal, yakni 5,5 miliar US dollar. Sedangkan Australia mengekor senilai 2,4 miliar US dollar. Selain Australia dan Brasil, Korea Selatan juga agresif menyasar pasar halal, termasuk Indonesia. Sejak 2010, ekspor halal Korea Selatan tumbuh hampir 70%. Nah, ini sebetulnya kesempatan emas bagi Anda yang ingin mulai berbisnis di industri halal. Jangan sampai pasar yang sangat besar ini justru hanya dinikmati oleh pelaku bisnis dari negara lain. Jangan sampai Indonesia lagi-lagi hanya menjadi pasar, hanya jadi konsumen. Ini waktunya kita mulai jadi produsen. Kita yang harusnya menyediakan beragam produk-produk halal yang dinikmati masyarakat kita sendiri. Pasarnya besar, demand-nya tinggi. Tapi siapkah kita mengambil peran sebagai produsen? Tapi sangat disayangkan. Potensi industri halal yang dimiliki Indonesia itu belum tergarap maksimal oleh kita. Pada 2019, Indonesia menempati peringkat kelima dalam kategori top 15 Global Islamic Economy Indicator. Sementara itu, bila dilihat dari berbagai sektor industri halal, Indonesia pun belum ada di peringkat pertama. Pada daftar top 10 Islamic Finance, Indonesia berada di peringkat kelima. Sementara untuk top 10 Muslim Friendly Travel, Indonesia berada di peringkat keempat. Untuk top 10 modest fashion, peringkat Indonesia lumayan lebih baik lah, yaitu masuk ke 3 besar dunia di ranking ketiga. Nah, untuk sektor halal food, media and recreation, dan pharma and cosmetics, Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam perangkat 10 besar. 10 Februari 2020, pemerintah mengubah Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS. Ada tambahan kata ekonomi di situ. Artinya, tujuan komite ini diperluas menjadi meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekosistem ekonomi syariah ini penting karena kini halal bukan hanya tentang sertifikasi produk. Bagi masyarakat, halal tidak lagi semata hanya karena mematuhi hukum agama, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup. Menurut Profesor Jonathan A.J. Wilson, halal is a brand. Alexander Cherny, Profesor Marketing dari Kellogg School of Management, menambahkan halal is a lifestyle brand. Maka di tengah situasi ketika masyarakat sudah membelanjakan pendapatannya dan melihat produk tidak hanya dari sisi fungsi, tetapi lebih kepada value atau brand dari produknya, maka halal merupakan sesuatu yang jauh lebih bernilai dari sekedar sertifikasi produk. Halal adalah tentang keseluruhan ekosistem nilai-nilai kebaikan. Ekosistem yang memastikan Anda menggunakan dan makan produk yang sehat, bersih, dan tidak beracun, serta menjaga Anda dari menjalani gaya hidup yang akan merugikan Anda. Ekosistem ini memastikan Anda menghormati segala sesuatu di sekitar Anda. Lingkungan, hak pekerja dan pemasok, kesejahteraan hewan, keberlanjutan, dan masih banyak lagi.